Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat." Ujar Allah, kami akan menguji kalian. Sungguh kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit dari rasa takut. Allah menguji kita dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan merasa kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maksudnya memang itu adalah sesuatu yang manusiawi, terjadi pada diri manusia. Ada ketakutan kehilangan harta, ada ketakutan kehilangan karunia yang Allah selama ini beri. Orang takutan kehilangan anak, takutan kehilangan rumah, takutan kehilangan harta. Tetapi Allah pasti uji itu. Orang berusaha katanya naik terus kan. Ada masanya usaha itu diuji oleh Allah. Begitu juga keluarga dan seterusnya. Wabasyiris sabirin. Tetapi ketika semua orang bakal diuji, maka ujar Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian tadi. Jadi mun minta kada diuji ya kada mungkin jawab lang. Ya Allah, berikan ulun derajat yang tinggi, tapi kalau ujian ya. Itu orang hendak minta naik kelas ke kelas unggulan, ujian kada 4. Ini diuji kada bisa kada diuji, ujian dulu. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa oleh musibah tadi. Jadi saya tidak identik ini dengan orang meninggal. Jadi musibah apapun bila didapat, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maksud innalillahi ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi kesadaran bahwa semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sadarinya, kalau selama ini Allah menitipkan sesuatu kepada aku, Allah ambilnya kada sarik. Amun sedih manusiawi, tetapi ini cepat sadar. Jika kita bahasa kita Banjar itu kada nang makanya orang meninggal keluarga itu kan kada boleh hukumnya nang meratap orang. Yang lebih banget pada meratap ini nang tampar-tampar muha, nang baka kacak muha, nang berarabit baju atau kuriak-kuriak kada karuan. Sedih boleh sedih, cuma jangan lepas kontrol. Nah, cara tidak lepas kontrol itu adalah mengingat. Supaya kada lepas kontrol ini beingat. Makanya orang bahari beingat, nangai beingat. Karena dengan ingatan itu maulah kita jadi bisa mengontrol diri. Kada bisa dihindari itu ujian tadi. Maka sadar kita, baik keluarga kah, baik harta kah, atau apapun, bila Allah titip, satu Allah ambil. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Baik, lalu kita berkata, ujar ulama, berarti di sini Allah menguji menguji. Tetapi pada dasarnya ulama kemudian menjelaskan, wal ikhtibaru yakunu bil khairi wasyarr. Terkadang ujian itu kada selamanya dengan sesuatu yang bersifat sakit. Bisa juga ujian itu nyaman, tapi ujian juga. Jadi ujian itu kada mesti susah, kada mesti miskin, sugih diuji Tuhan juga. Dan terkadang orang lebih banyak kecolongan di waktunya sugih. Waktunya miskin kada apa-apa, rajin aja ke masjid, ba'adu terus lawan Tuhan. Begitunya susah,
Ya tadi ba'du terus, apabilanya sudah mulai nyaman, mulai sugih, bah dari sini hari-hari kelihatan aja di masjid, naik ke masjid, naik ke masjid, sudah sugih. Jangan di masjid, mulai CCTV nya harus kelihatan lagi, motornya lewat hilang kayak bayangan gitu saking lajunya motor. Di waktunya susah, inya banyak memarakakan diri lawan Tuhan. Begitu inya nyaman, jadi modelnya tuh Tuhan tuh wadahnya ba'du, nang kayak dianggapnya kayak kantor polisi, jadi gimana nih masjid nih, bila nyerak ba'du hanya datang. Wal ibtila sunnatun min sunanillah, dan memang ujian itu adalah memang sudah ketetapan Allah. Ujian itu ketetapan nang kada kau dihindari. Dan ujar ulama, waqad yakunu sa'ban 'ala nufus, dan terkadang ujian itu cukup terasa berat di nafsu kita. Ujian itu berat kadang di nafsu. Subuh kita misalnya diuji, mata ngantuk nih, subuh nih, asar pas nyamanannya guring, bangun mbak asar, juhur pas ramiannya orang di pasar, berstop berjuhur. Tetapi itu tadi, walakin yarfa'ullahu bihi, tetapi dengan ujian tadilah Allah akan meninggikan derajat. Darajat al-anbiya, derajat nabi itu jadi tinggi karena mereka diuji. Nabi-nabi itu kan diuji. Wa yamhullahu bihi khotoyas salihin, yang dengan ujian tadi juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi ujian itu buai akan meninggikan derajat, akan menghapus dosa. Jadi jangan juga kemudian sedih bila Allah menguji. Maksudnya sedih nang kada berkesudahan. Dan harus melihat hikmahnya. Apa hikmahnya ujian? Adalah meninggikan derajat atau dengan menghapus dosa. Bahkan ulama mengatakan buai pian diuji Tuhan. Wa na'udzubillahi min dzalik, berjalan pian sekalinya tak pelecok. Atau ada penyakit-penyakit nang pian menerima penyakit itu sabar. Dan penyakit ini manusia mesti berpenyakit, maka penyakit itu berarti ujian juga. Jazakallah khair. Karamakumullah. Berarti penyakit itu ujian juga, tapi pian sabar menyandang penyakit tadi. Sambil aja bang berobat, tapi sabar pian, sabar. Di satu sisi lah, penyakit ini memang kalau bahasa kedokteran, di satu sisi memang manusia juga nang kada bisa menjaga dirinya. Kalau mau umpati bahasa kedokteran kan gitu. Kenapa orang jadi jaka bahasa kita wahin itu kada berpemantang juga dasar orangnya. Maka lalu diuji, ya sudah sabar ya. Karena dengan pian nang berpenyakit tadi sabar, boleh jadi ujar ulama penyakit pian nang akhirnya pian sabar dengan penyakit itu akan mengantarkan pian ke derajat yang tinggi yang belum tentu bisa dicapai oleh sembahyang pian. Belum tentu dicapai oleh ibadat sunnah kita. Ada derajat yang tinggi yang bisa dicapai dengan kesabaran, yang ketika kita melakukan amal belum tentu amal bisa membawa ke situ. Berarti boleh dikatakan ridho dan sabar terhadap ujian itu adalah jalan pintas menuju derajat yang tinggi. Kalau sabar nyaman ya bang, memang bapandir sabar nih jar, ngaran haji sabar aja penamparannya, apalagi ngaran kada haji sabar pun namanya nih laki diambil orang. Diambil tuh diambil kayak pegerang dulu cel, amun kawin lagi itu jelek kada jadi ambil orang bang, diinjam orang satu mat. Paling 2 hari 3 hari orang minjam, batu beli kakan orang ay kan. Jadi itu kan sebenarnya di satu sisi nang kakak itu mindset kita aja no. Karena pertama lah kalau dipikir-pikir, ulun ada semalam melihat di
postingan orang daftar 30 negara 30 apa 40 gitu, dengan jumlah anak lahir tanpa bapak terbanyak di dunia. Jadi ada 40 ke 30 negara kalau kada khilaf didaftar dari 1 sampai 40 nih ay, anak yang lahir ke dunia kada bapak. Itu dari 1 sampai 40 tuh ulun memperhatikan kada ada satupun negara Islam di situ. Paling banyak tuh Eropa. Kada ada negara Islam di situ. Menunjukkan bahwa orang-orang Eropa nang koar-koar mengatakan bahwa Islam itu hati ini poligami, tapi inya seorang berhubungan nang kada berikatan, kada ada ikatan pernikahan, kawin dua dicelanya, adainya mahambur mani di mana-mana, berhubungan sekahandaknya. Mun Islam kada kawa kayak itu, kalau diancam Islam bila hendak sembarangan macam itu, apabila inya lelaki nang belum kawin inya dicambuk 100 kali, bila inya sudah kawin dirajam. Rajam tuh ada ampunnya sampai mati itu bang, dirajam. Lalu Islam memberi jalan apa, boleh bebini dua. Kenapa jadi boleh bebini dua? Sebenarnya orang melihat itu dari sudut pandang terbalik. Kalau pian pahami kenapa sejarahnya poligami itu ada, pian akan mengerti bagaimana agama ini. Jadi macam itu sedikit dulu nih lah, sedikit tadi pian bang kan ke situ, lalu ke situ jalan menggiring supaya pian jangan menganggap lagi diambil, dipinjam lah tadi satu mat. Jadi nang kaya waris lelaki bebini nih, lelaki dengan bebini dalam warisan berapa bandingnya? Pernah lah kita belajar waris. Waris itu lelaki dengan bebini 1:2 kayak itu kalau iyalah nih. Jadi bila lelaki itu dapat 2 juta, berarti bebini berapa? Kan kayak itu kalau lah. Lalu ada cilai yang memprotes orang, ujar orang kada adil jar. Kenapa? Kenapa jar lelaki dengan bebini dibedakan? Padahal mungkin tak uyuh bebini mau urusi kuitan, bla 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 dan seterusnya. Kalau melihat ke situ bisa jadi kita berpikir macam itu. Tapi jika kembali ke sejarah awal, jadi kisahnya nih ay, bahari ketika Islam itu belum muncul di Jazirah Arab itu, masih bubuhan jahiliyah Quraisy, itu bebinian itu nih ay, bebinian itu jangankan pian bepandir dapat waris berapa, bebinian itu diwariskan jauh sama sekali. Bebinian dapat berapa? Bebinian itu model jadi barang kawa diwaris. Makanya dahulu bisa apabila bapak tuh kawin lawan bebini, lalu bapak meninggal, bininya masih anom, kita nang mewaris. Jadi bini bapak tuh kita ambil, jadi warisan sagan kita menggauli. Kalau sekarang kan dalam Islam kada boleh kalau mengawini bini bapak, bini kuitan tuh kada boleh dikawini, mama tiri maksudnya, termasuk mintuha kada boleh kalau dikawini. Dahulu kan ada urusan bilenya bini bapak masih anom, bolehnya menhendak. Jadi begitu dihinakannya bebini, bukan hanya karena dapat waris, bebiniannya diopor-opor, diwaris. Jauh sama sekali, harta kan dapat sama sekali. Lalu Islam datang tiba-tiba menerobos aturan ini dengan mengatakan bahwa perempuan kada boleh diwaris, bahkan dapat warisan separuh lelaki. Wah ini dahsyat, ganal, waktu tiba-tiba ganal. Nah kalau melihat dari sudut pandang ini, harusnya bebini itu bersyukur kah kada? Bersyukur kalau melihat dari sudut pandang itu. Tapi ya tadi kalau kita hendak melihat dari sudut pandang lain, nang kada tahu di sejarahnya, maka akan menggugat dan segala macam. Padahal kalau ia sadar, ya Allah untungnya kuah ini jadi dapat separuh dahulu, maka kada dapat sama sekali. Nah kayak itu nah cara memikirkan. Misalnya lah Pak Haji siapa? Haji Sodeng. Baik.
Pak Haji Sodeng dengan misalnya siapa Nabian Abdi, Pak Haji Sodeng dengan Abdi. Pak Haji Sodeng ini lah ulun bakawan misalnya, lalu Abdi ini kebulujuran mengawani Haji Sodeng, ya ibaratnya bemotor lama antarakan Haji Sodeng meelangi ulun misalnya. Begitu ulun ditemui Haji Sodeng gembira karena kawan ulun bari Haji Sodeng nih duit misalnya 1 juta, kawan ulun bari 1 juta Haji Sodeng duit 1 juta sekian pian. Melihat Haji Sodeng dibawa Abdi, kasihannya Abdi ini umpat ya kubari ha, kubari nah 300 misalnya, 300. Aturannya bila ulun kadembari kada apa juga ada urusan dengan Abdi, karena ulun yang membari Haji Sodeng sebenarnya. Tapi karena Abdi, kasihannya Abdi kubari 300. Kalau Abdi melihat dari sudut pandang, aku ini siapa sih sebujurnya, kan ada jatah apa-apa, cuma karena mengawali alhamdulillah dapat 300, lalu akhirnya gembiranya dapat 300 tuh. Tapi menurang kada tapi berpikir sarik, nah 300 jajar 7 Sodeng 1 juta tuh kada pintar kan yang itu. Jaka kita tulak lawan Guru Jamal, tulak lawan Guru Udin, Sidin diberi orang duit 10 juta oleh si tuan rumah, kita mengawani Sidin nih, Sidin diundang siapa misalnya, diberi orang 10 juta, lalu kita nang mengawani ini kan sudah ada bari orang makan, kemudian berkhidmat lawan peguruan, sekalinya begitu hana bulik oleh tuan rumah diberi pulang diding, aku memberi ikam jar, sekalinya diberi orang 1 juta. Selama ini nang ulun lihat bubuhan nang mau umpati peguruan itu gembira bana hati. Kenapa? Karena diberi sesuatu padahal mereka ini ikhlas mengumpati guru, mengawani guru gitu sudah senang, diberi orang pulang makan, diberi orang pulang duit, gembira. Kada pernah melihat ada orang Haji jar adil pian guru pian beri 10 nah 1 juta aja jar. Jadi sudut pandang yang sehat itu adalah orang yang ketika diberi meskipun nominalnya kada sama tapi nya bersyukur karena sudut pandang itu yang bujur. Jangan melihat dari kada samanya nominal. Seorang ini siapa? Paham lah itulah. Nah, itu juga dalam masalah waris tadi. Itu juga dalam masalah poligami tadi. Kalau pian hendak tahu, sebelum Islam ada, orang ada nang beisi bini 20. Ada nang beisi bini 30. 30 kan ada batas. Begitu Islam ada, dibolehkan poligami tapi paling banyak 4. Paling banyak 4. Itu gin, wah ini sengsaranya minta ampun anak mencari nang 4 tuh. Artinya Islam tuh memberi batas. Memberi batas. Sabarlah walas ya. Ini memang di satu sisi kultur itu membedakan lah kesiapan atau kada siapnya orang. Kenapa di Arab tuh jadi bebinian tuh masa bodoh ya bila lakinya bebini 2 ke bebini 3, karena dari awal itu kada dianggap tabu dari awal. Nah, di wadah kita diulah-ulah jadi tabu. Lalu ketika diulah-ulah jadi tabu, ketika itu dilakukan maka akan timbul tabu dari bang. Orang banyak loh, kadosa-kadosa itu jadi rahasia umum lah. Orang-orang dengan jabatan tertentu yang di jabatannya tuh ternyata gawiannya tuh menyatakan kada boleh bebini 2. Itu ada kalau gawian nang gitu kalau banyak bukan lebih bini 2, kada sekong berdua, ada nang simpanan. Kenapa jadi mereka sembunyi-sembunyi gitu? Karena menganggap apabila dilakukan secara terang-terangan dianggap tabu. Dan kalau pahami bujur-bujur sadari bagaimana memang itu pun Islam ini memberi syarat yang cukup berat. Orang ada bebini 2 itu kada mudah juga. Ada syarat yang berat. Syaratnya ini harus adil. Adil ini bujur-bujur adil. Maksud adil itu bila inya bemalam wadah bini sini 3 hari, nang di situ 3 hari. Makanya kada diambil jadi dibulikakannya. Cuma kita 3 hari pinjamnya pulang. Karena lah kita harus adil berbagi. Di situ 3 malam, jadi 3 malam. Situ 4 malam, situ 4 malam. Situ seminggu, situ seminggu. Dan bukan cuma di situ, termasuk dalam nafkah.
Di sininya memberi sejuta, di situnya memberi sejuta. Di sininya menukarkan baju, di situnya menukarkan baju. Jangan nang anom ditukarkan baju, nang tuha kada bisa begitu. Harus bujur-bujur adil. Dalam hal yang inya mampu untuk adil. Tapi jar pastikan lebih sayang. Nah, masalah lebih sayang yang tuha atau yang anom itu bukan kemampuannya memiliki hatinya. Karena hati manusia itu sepenuhnya di dalam genggaman Tuhan. Jadi yang dimaksud adil di sini adil dalam perkara yang ini bisa mampu. Sudah lo wasil kenapa? Kisah bini dua. Gara-gara ujian tadi nembel. Jadi sabar walhasil sabar aja sabar. Apapun sabar. Orang dari rumah tangga diuji sabar. Apapun sabar. Bahasa sekarang hendak apa lagi? Enggak ada sabar. Lalu kemudian dikatakan wal mu'minu yarju alla yata'arrad li bala'illah wa imtihanih, dan seorang mukmin hendaklah inya tidak berpaling atau tidak lari dari ujian yang diberikan oleh Allah. Dan jangan juga meminta untuk supaya diberi ujian, jangan joblang itu nantang. Yarju alla yata'arrad li bala'illah. Jangan meminta bala, jangan meminta supaya kada kena bala aja bilang. Minta kada diuji kada mungkin aja bilang. Meminta kada diuji itu kada mungkin. Seorang ini jangan meminta ya Allah uji ulun, jangan kayak itu. Ya Allah jangan uji ulun, kada mungkin aja bilang. Jadi kada usah dipikirkan masalah ujian itu. Karena ujian itu datang aja pastinya. Tetapi kita disuruh bal yattaliu ila afiyatihi wa rahmati. Tetapi kita berusaha meminta kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan di dalam menjalani ujian. Jadi menantang ujian jangan, menolak meminta untuk supaya ujian jangan datang, mana bisa kayak itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang diuji. Jadi untuk menolak tidak, menantang tidak, tetapi selalu meminta afiat, keselamatan di dalam menjalani ujian. Lalu kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis, "Mamin musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha hatta syaukah yushakuha." Muttafaqun alaih. Ujar Nabi, tidaklah ada satu ujian yang menimpa orang Islam terkecuali ujian itu akan menyebabkan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya, menebus dosa nang bahari-bahari. Hatta syaukah, sampai jaka bahasa duri nang menyucuk, jaka bahasa kita berjalan itu cucuk paku nang tercucuk paku itu aja. Kalau pengen sabar dengan yang terjadi itu, maka Allah akan hapus dosa yang lalu. Itu kada terasa loh. Artinya seorang kada terpikir bahwa nang tercucuk paku itu menghapus dosa, tapi faktanya menghapus dosa. Kita kira nang menghapus dosa itu bila beristighfar, bila minta ampun, bila bersalawat. Itu yang berjalan sekalinya tercucuk paku, terpelecok, lalu kita sabar dengan itu semua, maka itu akan menyebabkan dosa gugur. Bukan kemudian tidak merasa kesakitan, cuma kita bersabar dengan apa yang terjadi sambil berusaha untuk mencari obat atas ujian yang terjadi tadi. Bahkan dikatakan mayyuridillah bi khairan yusab minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, dan Allah inilah barang siapa dihendaki Tuhan baik, Allah akan uji. Ibu juri juga amun kita tulah hendak berisi
pekerja, yang pekerja itu hendak kita letakkan di tempat terbaik diuji kira-kira. Justru ini yang paling berat ujian. Makanya dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Dalam riwayat dikatakan apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji untuk meletakkannya di dalam derajat orang-orang nang khusus. Takuni pian bubuhan-bubuhan nang sekolah tentara itu. Orang-orang nang sanggup umpat ujian berat aja nang kawa jadi tentara itu. Mun kadanya gugur di tengah jalan. Gugurannya. Makanya diuji untuk jadi tentara. Begitu jadi tentara, ada kada pulang nang khusus tentara tuh? Ada. Untuk menjadi yang khusus diuji lagi kada? Diuji lebih berat daripada ujiannya yang sebelumnya. Jika ibarat angkatan laut itu ada namanya Kopaska. Ya, kalau di angkatan darat kan Kopassus. Kalau di angkatan laut Kopaska. Khusus itu ujiannya lebih berat daripada sekedar hendak menjadi marinir aja. Begitunya jadi Kopaska pasukan khusus, hendak naik laginya menjadi Denjaka misalnya. Diuji lagi, lebih berat lagi ujiannya. Supayanya lolos menjadi personil Denjaka. Lebih khusus lagi di angkatan laut kisahnya. Nah, begitu ini sudah di Denjaka, sekalinya diuji lagi untuk jadi pas pampres. Berat lagi ujiannya. Jadi akan semakin orang itu hendak didekatkan di satu kedudukan yang tinggi, maka diuji terus di situ. Kan bisa kada diuji. Maka benar jika dikatakan dalam hadis ini, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan ujinya. Bila pian diuji, nah cuma satu, ujar Imam Ibnu Athaillah, la tastaghrib wuku al-aqdar. La tastaghrib wuku al-aqdar madum ta fi hadhihi dar. Jangan kamu pernah merasa heran dengan ujian yang kamu terima di dunia ini selama kamu berada di dalamnya. Jaka bahasa kita sering kita sampaikan, kalau pian berada di Mesir, maka jangan sarik bila ke kanan ke kiri ke muka ke belakang nang dilihat pasir aja. Pian lo berada di padang pasir di gurun Sahara. Ya kemana-mana berjalan ya pasir aja tetamu. Lamun pian masuk sana ke perkebunan nang ada di Sedulang sana, arah ke Sedulang tuh nang padang sawit, ke kanan ke kiri ke muka ke belakang nah pajar kada bahagian pohon sawit aja sekarang di padang sawit aja nang dilihat. Kayak itu juga orang nang berada di kutub, ke kanan ke kiri ke muka ke belakang es saja dilihat. Ya seorang di padangnya, di padang es di kutub utara. Jadi jangan heran di mana kita berada, apa yang kita lihat itu bila di kutub jangan heran melihat es. Memang wadah es itu. Di gurun Sahara melihat pasir jangan heran, itu padang pasir memang. Di padang sawit melihat pohon sawit, ya memang padang sawit itu padang sawit. Bukan hanya itu terlihat ular, memang ular di andak orang di padang sawit. Dilepas orang ular di situ padangnya, jangan heran. Kemana-mana tetamu ular di padang sawit. Kayak itu juga maksud sidin di dunia tetamu ujian. Loh di dunia ini mengwadah ujian, jadi jangan heran. Bila hendak ada diuji itu di surga, maka di sini bujur-bujur ujian, mudahan lulus berataan. Makanya ujar Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ujar Nabi, hebat orang Islam ini, ajaib, luar biasa. Jarang amazing orang Inggris anak orang ini luar biasa aja. Nah dahsyat. Nah apa itu? Karena orang Islam ini apapun diandak Tuhan bagus terus. Bila inya dapat nikmat, inya bersyukur, maka syukur tuh mengantarnya ke surga.
Bila inya diuji Tuhan, inya sabar, dan sabar itu antar juga ke surga. Jadi napa aja nang dijulung, selama kita diisi modal sabar dan syukur, insya Allah selamat aja. Nah ilmu nang mencari supaya kawa mau bersyukur, mau bersabar ini nang penting. Karena ujian tuh nih datang terus, cuma tinggal nang mana pian pakai. Kalau datang ujian nih pian pakai nang sabar, bila datang ujian nih pian pakai nang syukur. Jadi bila pian bermodal dua ini, apa aja ujian nang datang, insya Allah selamat aja pian. Lalu kemudian ujar Fudail bin Iyad, sedikit lagi lah. Ujar Fudail bin Iyad, orang nang ketika diberi Tuhan ujian lalu muntungnya kesana kemari mengeluh, itu sama jersidin orang itu mengeluhkan Tuhan nang menguji. Jalani aja ujian itu baik-baik, cari ilmu. Makanya kita disuruh nuntut ilmu. Di antara fungsinya ilmu itu adalah membawa kita supaya lulus dalam ujian. Makanya orang itu menuntut ilmu itu setahunan, ujiannya satu mat mana di akhir. Jika orang ujian yang semester itu menuntut ilmunya 6 bulan, 5 bulan. Begitu ujian semesternya paling 2 minggu. Berarti terbanyak mencari modal sagan menjalani ujiannya. Berarti wajib hukumnya kita nuntut ilmu supaya lulus ujian tuh. Jangan behemat kesana kemari, seorang rahat ujian ngomel. Terlalunya jar guru tuh mau olah soal ginian jar. Lah, orang soal ini sudah diberi ilmunya. Kadanya pengurang, maka Tuhan sudah jelas ya Allah kada mau uji kecuali hamba tuh mampu untuk menjalani ujian itu. Guru tuh kayak itu bila mau uji murid ya, memberi soal-soal ujian, harusnya murid tuh bisa sudah dipelajari. Coba kita deh kada perhatikan. Bisa bukan kada bisa, Tuhan tuh kada zalim. Bila Allah memberi ujian, hamba tuh pasti mampu. Cuma hambanya mengeluh berdahulu. Nah makanya bala tadi, ujian tadi sirajul arifin, menjadi cahaya bagi orang-orang nang arif. Makanya sadar dengan ujian tadi, kesempatan baginya untuk inya bisa semakin mendekatkan diri lawan Tuhan. Maka inya gembira dengan datangnya ujian tadi. Kalau kita orang biasa, menjadi yaqadha, menjadi hal yang akan mengingatkan kita dari yang tadinya lalai, sadar, menyadarkan. Tapi bagi orang nang ghafilin, orang-orang nang lalai, itu menjadi apa jaga bahasa kita, dianggapnya ada habis sudah. Karenanya seakan-akan tenggelam dengan ujian tadi. Jika ibarat harta banyak lalu harta itu habis, lalu akhirnya pusang hidupnya memikirkan itu aja. Seakan-akan tujuan hidup itu membulikakan, kayak apa caranya nang hilang ini berbulik lagi. Jadi ujian itu tergantung siapa nang diberi. Ada orang nang begitu diujinya merasa kiamat. Ujar ulama, ada 4 hal min kunuzil jannah yang menjadi perbendaharaan surga. Artinya ini akan mengantarkan orang ke dalam surga. Yang pertama, kitmanul musibah, menyembunyikan ujian yang diterima. Kadusa tapi yang mengeluh di hadapan orang. Banyak wali-wali Allah Ta'ala tuh, kita tuh melihat sidin tertawa-tertawa aja. Kita nang datang guru, tolongi ulun mengeluh ini. Padahal ujian guru nang kita datang itu lebih berat pada kita. Barat jadi ujian pada kita. Cuma mereka kitmanul musibah, menutupi, kada ditampakkan ke orang. Yang kedua, kitmanus sadaqah, menyembunyikan sedekah, kada harus orang tahu. Bahkan orang terkadang menganggap pelit, dia masa bodoh, kada ada pikiran makhluk ya. Karena ada di antara cucu Nabi itu orang-orang di kota tuh menganggap sidin pelit.
Di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Padahal kan orang pelit karena orang kada melihat. Tapi begitu Sidin wafat baru orang sadar tidak ada di kota itu yang lebih dermawan pada Sidin. Kenapa? Karena Sidin itu ketika meninggal maka tidak ada lagi setiap hari orang nang menjulungi makanan di hadapan rumah orang-orang miskin. Jadi tengah malam Sidin itu keliling bawa sampai dikatakan bahu Sidin itu ketika meninggal tuh hitam di bahu nih. Karena setiap malam mengangkat karung gandum saunangan membagikan ke orang-orang miskin tanpa ada nang tahu. Begitu meninggal baru orang tahu kada ada lagi tukang bagi, berarti ini nang bagi selama ini. Menyembunyikan. Ada kita manusia ini kadang nyamannya nyambat orang tuh kamu tahu itu engken tuh ya. Pelit tuh ya. Padahal Sidin membantu masjid banyak. Membantu anak yatim banyak. Membantu majelis ilmu banyak. Sambatnya pelit. Jadi manusia ini gampangnya nyambat pelit. Inya akan sudah diberi duit. Si inyanya ini akan sudah diberi duit oleh si Sidin nih. Maka sambatnya pelit ya. Padahal sudah berapa ribu orang yang Sidin bantu. Makanya kita kan boleh juga itu menilai orang berdasarkan anu seorang. Gara-gara seorang kada diberi, seorang padahal pelit. Boleh jadi nang ditanggung Sidin tuh kada terbayang oleh kita. Jadi kada kawa karena ternyata orang-orang begini mereka menyembunyikan kitman sedekah ini berbuat baik tapi nya kada mau orang tahu kebaikannya itu. Wa kitmanul faqah yang ketiga menyembunyikan kesulitan hidup. Menyembunyikan kesulitan hidup. Orang melihat Sidin tertawa-tertawa padahal di rumah kada bebaras selesai. Atau gaji belum keluar lagi, kesulitan hidup itu disembunyikan. Yang terakhir kitmanul wajah menyembunyikan rasa sakit. Rasa sakit yang diterima tidak dinampakkan di orang lain. 4 hal ini adalah watak-watak orang yang menjadi bakal penghuni surga itu macam itu. Menyembunyikan, tidak menampakkan. Padahal sakitnya luar biasa. Allah alam bisawab. Bisa kita lanjutkan minggu akan datang dengan izin Allah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi Allah sirru ibn ibn ana wal barakati ulumi manna Allahumma jal jamana jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tabarrakan ma'sum wal tajal fina wa la minna wa la ma'ana syakina wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum